Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat sore saudara-saudara sekalian, dan selamat bertemu kembali dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, saya tawarkan 2 buku ini yang akan sangat menolong saudara untuk memahami iman Kristen Rasuliah. Dan ini akan membantu saudara kalau ingin mendalami lebih lanjut iman Kristen, dan akan membantu saudara kalau saudara ingin mengajar. Oleh karena itu, saya himbau untuk para romo, para ketua komunitas ortodoks, para diaken, dan para katekis untuk membeli 2 buku ini bagi pegangan untuk mengajar. Kalau sudah habis di Tokopedia, saudara bisa langsung telepon kepada Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Baik. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Torres dari Kupang. Pertanyaannya adalah, Shalom Romo, Shalom Bapak Episkop, izin nanya, apakah Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman dengan menggunakan nama yang baru? Wahyu 2 ayat 17 dan Wahyu 3 ayat 12. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebaiknya ayatnya kita baca supaya kita jelas apa yang dimaksud. Wahyu 2 ayat 17. Tolong bacakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Coba di sini tertulis nama baru di atas batu putih yang diberikan kepada orang yang menang. Jadi ini bukan namanya Yesus. Ini nama orang yang menerima itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi pertanyaan saudara, apakah Yesus memakai nama baru? Kalau datang ya enggak lah. Karena ayatnya sendiri bukan mengatakan Yesus akan mempunyai nama baru. Orang yang menerima batu itu akan menerima nama baru. Yang selanjutnya Wahyu pasal 3 ayat 12. 12, tolong bacakan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, ini beda. Di sini memang ada namaku yang baru. Berarti ini 2 hal yang berbeda yang tidak boleh dicampur baur. Ya, jadi dari Wahyu 2 ayat 17 tadi dikatakan kepada orang yang menang. Maksudnya apa? Menang melawan dosa. Menang di dalam kehidupan ini untuk mencapai kesucian. Ya, menang dalam peperangan iman. Coba kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4. Ayatnya yang ke-6 dan sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Nah, ini dia sudah tahu dia akan dibunuh. Akan dibunuh mati oleh Kaisar Nero. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia sudah dekat akan meninggal. Ini dia tahu, ini dia memberitahu. Terus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Terus, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara. Itulah orang menang. Orang yang menang ini contohnya Rasul Paulus ini. Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir tanpa pernah melarikan diri dari panggilannya. Nah, orang yang menang seperti inilah
yang di dalam Wahyu pasal 2 ayat 17 diberikan apa tadi? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, seperti halnya Rasul Paulus, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain yang oleh menerimanya. Ya, terima kasih. Jadi penjelasannya adalah demikian. Ya. Mana yang tersembunyi ini adalah rujukan kepada roti yang turun dari surga, dari langit pada zamannya Nabi Musa. Rotinya disebut apa? Mana. Ya. Atau disebut sebagai rotinya para malaikat. Ya. Atau roti dari Yang Maha Kuasa. Coba kita baca dari Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Ya. Jadi di sini dikatakan sebagai roti dari langit. Tidak ada disebutkan sebagai roti yang maha kuasa di situ. Tapi coba kita lihat dari Mazmur 78 ayat 24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Ya, terus? Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ya, itu disebut roti malaikat. Ya. Karena datanya dari langit, bukan dari bumi, maka disebut rotinya para malaikat. Ayat 25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Setiap orang telah makan roti malaikat. Nah, gandum ini, mana tersembunyi yang diberikan pada orang menang. Apa ini? Jadi roti yang turun dari langit itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Dan kita terima, coba kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai 35. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Nah, jadi roti mana itu digenapi di dalam diri Yesus sebagai roti yang akan memberi hidup dan dialami oleh gereja melalui sakramen Ekaristi, melalui sakramen perjamuan kudus. Sehingga menerima roti mana yang tersembunyi ini artinya menerima persekutuan yang terdalam dengan Kristus, menyatu dengan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke. Jadi memakan mana tersembunyi ini adalah simbol ikut ambil bagian di dalam pesta mesianik di akhir zaman. Panunggalan dengan Kristus di akhir zaman. Kita baca di dalam Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala percobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku.
bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itulah simbol dari penyatuan dengan Kristus, karena makan itu adalah merupakan persekutuan paling akrab di dalam suatu hubungan bersama dalam keluarga. Maka dikatakan bersatu untuk makan bersama Kristus, artinya menyatu, manunggal dengan Kristus dalam kemuliaannya. Itulah artinya akan menerima mana tersembunyi, mana yang rohani. Selanjutnya dikatakan ada batu yang putih di mana tertulis nama yang baru. Ini adalah merupakan rujukan mengenai identitas baru manusia yang ada dalam Kristus. Dia diciptakan menjadi makhluk yang baru. Jadi bukan hanya sekedar nama bunyi gitu. Yang tadinya Robert jadi George, bukan itu. Nama di sini adalah merupakan identitas yang akan diterima, yaitu menjadi baru bersama Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya, Ia akan mengubah tubuh kita ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah nama baru, itulah identitas baru yang akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus pada akhir zaman nanti, ketika mereka menang terhadap dosa dalam kehidupan ini. Ya, jadi berbeda dengan jimat-jimat dari para orang-orang pagan yang ada tulisan-tulisan mantra-mantranya. Di dalam batu putih ini tertulis adalah nama yang baru, yang berasal dari Kristus, yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya, dan nama itu diterima dan dituliskan ketika dia dibaptiskan. Oleh karena itu, mengapa kalau kita dibaptiskan kita diberi nama baru? Untuk menunjukkan bahwa kita telah diciptakan baru waktu itu. Kita telah tertulis nama kita di kitab kehidupan. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan baru dalam Kristus. Sehingga di dalam kita ada sesuatu yang baru. Apa itu? Benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Kapan kita lahir dari Allah? Ketika kita dibaptiskan. Pada saat itu benih ilahi ada di dalam kita. Itulah nama yang baru, identitas yang baru. Dan nama yang baru itulah yang ditulis dalam kitab kehidupan. Coba kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam api. Oleh karena itu, pada waktu baptisan, ketika orang mau dibaptiskan, pertama-tama yang dilakukan Romo apa? Menumpangkan tangan pada kepala orang itu, dan dia mengatakan, tuliskanlah namanya di dalam kitab kehidupanmu itu. Yang dimaksud kitab kehidupan ini. Kita bukan hanya namanya terdaftar dalam nama daftar baptis di gereja, tapi pada saat itu secara misteri nama kita juga tertuliskan di kitab kehidupan itu, sehingga kita menjadi warga surga, warga kerajaan surga yang nama kita telah tertulis di situ. Coba kita baca Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga karena
Lukas pasal 10 ayatnya 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, karena namamu ada terdaftar di surga. Oleh karena itu nanti di surga yang di gereja yang tidak nampak yang ada di Firdaus itu terdiri dari orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Sudah datang, bukan akan datang. Berarti secara status kita sudah tertulis di sana. Secara status kita sudah bagian dari Firdaus itu. Terus Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. di sana ada malaikat dan Suatu kumpulan yang meriah. terus Dan kepada jemaat anak-anak sulung. dan gereja dari anak-anak sulung. Siapa anak sulung itu? Orang-orang yang akan diselamatkan. Yang namanya terdaftar di surga. Nah, mereka namanya terdaftar di surga. Itulah orang-orang kudus. Itulah orang-orang yang nanti akan diselamatkan. Setelah mati, ditempatkan di Firdaus, membentuk gereja yang tidak nampak, membentuk gereja yang ada di Firdaus, yang nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan. Itulah nama baru tadi. Selanjutnya, Wahyu berapa katanya? Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Tolong bacakan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Oke. Turunnya Yerusalem yang baru itu menggambarkan persatuan antara surga dan bumi. Karena memang itu kehendak Allah dari awal, itu rencananya. Agar apa yang di surga dan apa yang di bumi itu menjadi satu. Kita baca Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Nah, ada rahasia kehendak Allah yang dinyatakan kepada gereja. Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Terus Sesuai dengan rencana kehendak. nah, rahasia kehendak itu sesuai dengan rencananya sejak kekal. Jadi Allah tidak dipaksa siapa-siapa, dia punya rencana itu. Rencana apa itu? Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan Yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. di dalam Kristus. Maka Kristus penggenapan dari rencana ini. Apa? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Nah, untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam Kristus, bersatunya segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi. Maka persekutuan orang kudus antara gereja yang sedang berjuang di dunia ini dan gereja yang sudah menang, yang tidak nampak yang ada di surga itu, yang ditunjukkan dalam kita selalu memperingati mereka. Dan dalam orang-orang kudus itu mendoakan kita, sudah mulai terjadi di dalam Kristus. Karena mereka yang diselamatkan, yang tinggal di Firdaus itu, dan orang kudus itu, mereka menyembah Kristus, mereka bersatu dengan Kristus, kita pun tujuannya adalah untuk menyatu dengan Kristus. Jadi di dalam Kristus apa yang di surga dan apa yang di bumi itu dipersatukan sampai nanti munculnya langit baru dan bumi baru. Di mana antara surga, langit dan bumi akan disatukan. Kita baca dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya kita tidak tahu kapan, karena kita tidak tahu datangnya pencuri itu jam berapa. Jadi kita hanya harus bersiap-siap. Terus pada hari itu langit akan lenyap. langit akan lenyap. Terus
dengan gemuruh yang dahsyat. Dengan gemuruh yang dahsyat, itu akan menakutkan sekali itu. Ya, itulah hari kiamat. Terus? Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan. Sebentar, ada 13 kalau begitu. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru. Nah, jadi penghancuran terjadinya huru hara dalam alam itu bukan pemusnahan, bukan pelenyapan alam. Tapi pemulihan alam, disingkirkan dari unsur-unsur negatif dan dosa dan kebinasaan yang ada di dalamnya. Sehingga, baca ayat 13 itu. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, terus? Di mana terdapat kebenaran. Di tahun terbaru. Jadi kita menantikan itu. Hancurnya alam nanti bukan hancur untuk dimusnahkan. Hancur untuk diperbarui. Ya, pemulihan segala sesuatu di mana langit dan bumi menjadi baru semua, bukan seperti yang kita sekarang ini menjadi satu antara surga dan bumi disatukan seperti yang dikatakan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Ya. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Jadi nama yang baru dari Kristus yang dinyatakan di sini adalah pernyataan atau pewahyuan kebenaran Kristus sepenuhnya pada waktu kedatangannya yang kedua dan yang mulia itu. Dan diberikan yang baru, akhirnya dinyatakan sepenuh-penuhnya Kristus itu kepada mereka yang percaya kepadanya. Begitu ya. Saya kira itu yang dapat Romo Episkop berikan pada malam ini. Jawab ini semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.